Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 81. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Masih tentang qabd dan basat. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wa la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Saya ingatkan lagi yang hal-hal begini untuk orang-orang arifin billah, untuk kita ya sekedar tambah pemahaman aja. Al-arifuna kaum arifin billah, orang-orang yang ahli ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza busitu, ketika mereka duduk fi maqamil basat. Akhwafu minhum, mereka lebih takut. Idza qubidu, dibanding ketika beliau itu duduk fi maqamil ghabd. Wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Dan tidak bisa berdiri menjaga batas-batas adab, maksudnya rata-rata orang yang saya maksud itu arif billah yang sedang berada fi maqamil basat. Terkadang nih ya, terkadang ya, enggak semua, terkadang tidak bisa menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sangat sedikit dari mereka. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kalau baca begini-begini ini harus tahu orang arifin billah itu beda dengan kita. Para nabi, para rasul itu beda dengan kita. Jadi jangan sekali-kali kalau kita membaca keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, yang terlintas di dalam pikiran kita itu kalau kita baca istighfar berarti seperti nabi. Nabi sedang memohon ampun atas kesalahan-kesalahannya. Nah, ini bahaya. Bahaya. Contoh lain, orang membaca Al-Quran, kemudian sampai ke peristiwa para nabi, entah Nabi Yunus, entah Nabi Dawud, sampai ke wirid La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terkadang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita membaca itu, wah saya kayak Nabi Yunus nih. Nabi Yunus meminta ampun dari dosanya, memohon ampun kepada Allah supaya tidak dimasukkan di kelompok orang-orang zalim. Itu salah lagi. Hati-hati. Istighfarnya para nabi, para rasul, apalagi Rasulullah SAW itu, ini tolong dijadikan kaidah dan diingat-ingat selalu. Ini keterangan saya nukil dari pembahasan guru Syaikhul Imam Al-Habib Al-Imam Al-Qutub. Selain Qutub, beliau juga mufti Jakarta, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Nama kitabnya Tajul A'ras, halaman juznya saya lupa. Saya ingat pembahasannya. Itu yang dilakukan oleh para anbiya mursalin, Nabi Allah Khadir, kan ada istighfarnya itu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka, dan lain-lain itu dari maqamul a'la. Jadi Nabi ini sedang berada di maqam yang lebih tinggi, terus turun gitu ke adna,
Itu udah ketakutan para nabi, para rasul itu. Wah, saya turun satu tingkat nih. Dari tangga, ibarat orang naik tangga, dari tangga atas turun satu tangga. Saya pernah tanya ke ba'du masyayikhina, apa maksudnya sampai istighfar itu? Turunnya beliau-beliau itu karena humum dakwah ilallah. Sebab pikirannya itu penuh dengan umat. Para nabi itu, waktu-waktu beliau itu selalu memikirkan supaya umatnya yang belum ke la ilaha illallah bisa masuk la ilaha illallah, yang belum khusyuk bisa lebih ke sana terus pikirannya ke umat ini. Karena ada di hadis itu, wa hammi li ajli ummati. Nah, saat begitu hati itu kan nggak mungkin diisi dua kan. Kalau sedang humum mikiri umat, ya otomatis Allahnya hilang dulu kan. Terlupa sesaat sebab pikiran sedang ke sini. Itu mereka udah ketakutan kayak apa itu. Nah, karena itu haula al-kiram yastaghfirun Allah, memohon ampun kepada Allah dengan bacaan yang macam-macam. Ada yang lewat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ada istighfar sayyidina al-Khadir. Nabi Daud apalagi lebih terkenal ceritanya. Apa kalau saya nggak salah ingat di Ihya itu sampai rumput bisa tumbuh dari derasnya air mata beliau. Jangan sampai terlintas bahwa beliau itu pernah berdosa meskipun satu kali. Itu bahaya. Bahaya, bisa kufur Anda. Jangan sampai ada itikad ahadul anbiya pernah melakukan dosa kadzunubina, seperti dosa-dosa kita. Siapa yang ingin pembahasan lebih jelas, silahkan mendengarkan pembahasan saya. Sudah selesai dari awal sampai akhir kitab Aqidatul Awam di Wali Songo. Bab harus paham dalilnya, harus dijawab memang. Bisikan-bisikan nafsu dan setan di hati kita yang menyebabkan kita meremehkan para nabi itu harus dijawab. Khairud dawa ada ilm. Sebaik-baiknya obat menurut saya untuk menyembuhkan dari suudzon kepada para nabi rasul di dalam riwayat-riwayat beliau-beliau itu adalah ilmu. Setelah kita tahu ilmunya, kita akan yakin. Saya ingatkan saja satu di sini. Mana ada satu orang Jawa atau orang Jakarta atau orang luar Jawa, luar Jakarta yang aliran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang percaya kalau wali kutub sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu melihat perempuan dengan syahwat gitu. Yang bukan istri ini maksudnya. Syekh Abdul Qadir ini. Kayak apa itu? Ma'rifahnya kepada Allah Ta'ala di manakib itu. Nggak mungkin. Anda akan menjawab, ya nggak mungkin lah kelas beliau seperti itu. Nah, tinggal dinaikkan pikiran kita. Kalau sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja mustahil, apalagi kelas-kelas para anbiya dan mursalin. Seperti yang kita baca di kitab sekarang ini, ada kata-kata ala hududil adab. Itu jangan dianggap kayak adab kita. Bukan, ya Allah, jauh-jauh. Jangan samakan batu dengan emas. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Karena maqamul basat itu para aulia sedang berada dalam keadaan sukacita kepada Allah Ta'ala. Terkadang menurut beliau-beliau sendiri nih ya, bukan menurut saya, menurut beliau-beliau sendiri ada mazallah, ketergelinciran. Qala fi lataifil minan al-bastu mazallatu aqdamir rijal. Qala fi lataifil minan al-bastu mazallatu aqdamir rijal fahuwa mujibun limazidi hadarihim wa kathrati lajaihim. Tempat tergelincirnya para aulia itu
ketika beliau-beliau itu berada di maqamil basat. Rijal al-qaum, kalau di kitab-kitab tasawuf itu maknanya wali-wali. Wa huwa mujibun, itu menyebabkan dimazidi hadarihim, bertambah hati-hatinya mereka. Wa kasrati, mujibun lebih tepat artinya mewajibkan atau menetapkan supaya mereka lebih hati-hati. Wa kasrati, dan banyaknya lajaihim, berlindungnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qabdu aqrabu ila wujudis salamah. Adapun maqamul qabd lebih dekat kepada salamah. Li'annahu watanul 'abdi idh huwa fi asri qabdatillah wa ihatatul haqqi muhitatun bihi. Kalau maqamul qabd itu lebih salamah, sebab maqamul qabd watanul abdi, tempat menetapnya hamba. Idh huwa, karena dia fi asri qabdatillah, berada dalam tawanan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatul haqqi muhitatun bihi, dan al-haq, yakni Allah, meliputi kepadanya. Maksudnya sekedar yang saya paham ini ya, kalau qabd itu kan mengarahnya ke ketakutan. Jadi seolah-olah dia diselimuti rasa khauf kepada Allah, diselimuti rasa takut diusir Allah, diselimuti bagaimana kalau Allah Ta'ala tidak menerima saya lagi, ya seperti itulah kalau orang sedang fi maqamil qabd. Kebalikannya yang berada di maqamul basat. Wa min aina yakunu lil 'abdi al-bastu wa hadha sya'nuhu. Bagaimana mungkin seorang hamba yang sedang diliputi ingatan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa basat, senang.